Ini katanya kader PSI, ini tukang apa? Dagang kembang sekarang loh. Aduh, ampun. Ojol asli bro. Asli dong. Ojol asli. Abang-abang, Intel ya ini. Ojol mbak. Ini Intel ini. Ojol mbak. Mana yang Intel kemarin? Pemirsa, kita akan konfirmasi ya ke para driver ojek online kemarin. Abang, mungkin kita boleh ke depan sedikit dulu, kita ngobrol sedikit. Oke, abang dengan siapa namanya? Gue dengan Rio. Oke. Bang Rio, mau tanya masalah kemarin viral itu setelah ketemu wakil presiden ya. Nah, kan dikira Intel. Nah, itu bagaimana, Bang? Ya kalau itu sih tanggapan asumsi masyarakat sih sah-sah aja. Cuman pada intinya di sini gue menyatakan bahwa gue ini ojol asli, bukan Intel, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik-politik yang ada di negeri ini. Kalau kemarin yang dipermasalahkan kenapa jakletek kinclong-kinclong, mungkin saya spill sedikit ya Bang. Ini adalah undangan dari protokol Dinas Wapres. Undangan resmi ya? Ya, yang dimana di sini menyatakan untuk tamu undangan itu diharuskan memakai batik dan pakaian yang rapi, atribut yang rapi. Jadi rata-rata ojol-ojol itu pasti dia punya jaket cadangan. Yang dibilang itu jaket cadangan yang memang dipakai di saat ada event atau ada acara tertentu. Itu sih Bang, pada intinya itu. Nah, dan saya sendiri kemarin datang nggak pakai batik, karena saya udah konfirmasi, saya nggak ada batik, makanya saya pakai kaos ojol, kaos komunitas. Ini gue bisa buktiin sebelumnya, biar netizen percaya nih, ya kan, biar rakyat juga percaya. Nah, ini akun tim gue, mungkin bisa di zoom Bang. Ya. Ampun, benda ini luar biasa sekali. Saya sudah diam-diam menggunakannya selama beberapa hari. Tanpa memberitahu suami saya, wajahnya. Nah, ini akun tim gue, mungkin bisa di zoom Bang. Ya. Ini ada foto gue di sini. Dan kalau untuk ini memang kita tidak ada tahun bergabungnya itu tahun berapa. Tetapi dari akun di itu ada ID Bang. Nah, akun gue ini kepala 3 dan masih 9 digit. Berarti ini bisa membuktikan ini adalah akun sudah lama. Bisa dikonfirmasi juga ke teman-teman driver atau komunitas-komunitas Maxim. Tadi kan sudah saya tunjukkan akun saya yang membuktikan saya adalah driver Maxim. Ini saya tunjukkan, ini adalah bukti dari kantor Maxim yang resmi yang menunjukkan bahwa memang saya ini selain mitra resmi dan undangan kemarin memang saya atas permintaan dari aplikator untuk menghadiri di istana. Selain Bang Rio, kan juga ada yang katanya memakai sepatu mahal, sepatu merek mewah yang senilai 2 juta lebih. Nah, orangnya ada nggak Bang? Kebetulan ada nih. Weh, sepatu 2 juta mana sepatu 2 juta? Nah, mana yang diduga Intel karena memiliki sepatu 2 juta? Nah, pemirsa, ternyata yang unik, selain menggunakan atau memakai sepatu 2 juta, tasnya juga merek mahal. Bang, coba coba Bang, di itu sedikit. Tuh. Jamnya juga merek salah satu merek mahal. Affiliate Bang, affiliate. Jualan juga. Sebetulnya harga yang Bang Doni beli itu berapa sih sepatu ini? Terus terang saya beli di second ya, di toko gitu second yang harganya itu sekitaran di bawah 500.000 saya beli. Bisa dicek di tokonya kalau misal mau, tapi kalau tokonya berkenan juga. Thrifting berarti? Thrifting ya? Saya nggak tahu ori atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya pakai aja, nyaman gitu. Iya. Untuk tas tadi Bang, yang merek mahal itu? Di toko ini aja, di kiri jalan gitu, yang harga 20.000 lah. KW ya? KW ya, maaf ya. Karena ojol nggak bisa beli yang asli. Penghasilan ojol berapa Bang selama ini? Ya, saya nggak muluk-muluk. Seperti saya tadi bilang, saya cuma paling 5-7 trip, dapat 150 sampai 200.000, udah oke gitu. Nggak ada masalah gitu. Mana yang menjadi bukti bahwa Abang adalah driver ojol ya sebenarnya? Ini kan ada bintangnya nih Bang. Yang sebelahnya itu apa ya Bang? Itu perjalanan saya udah sekitar berapa nih? 2.600.
Ah, perjalanan ya. Jadi dari per hari itu mungkin sekitar 5 trip 7 trip lah, dengan karena saya milih-milih, saya nggak ngambil yang orderan yang 11.000, saya nggak ngambil gitu. Dari dulu kayak gitu. Joko viral juga kemarin setelah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran. Diduga sebagai salah satu anggota kader politik yang jadi akal-akalan untuk memberikan aspirasi. Itu betul tidak, Bang? Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat cuplikan video dari Wapres Gibran atau beberapa ojol ini yang dituduh sebagai intel, teman-teman, karena dianggap pertemuan mereka ini dengan Wapres Gibran hanya settingan ya teman-teman. Dan beberapa tadi juga bukti ditunjukkan bahwa mereka benar-benar ojol, driver, dan memang udah lama juga mereka menjadi daripada ojol ini teman-teman. Dan tanggapan-tanggapan masyarakat atau netizen ini berbeda-beda teman-teman. Ada yang menganggap intel dan sebagainya teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan-tanggapan daripada komentator kita. Driver ojol bantah tudingan sebagai intel saat temui Wapres Gibran. Beberapa driver ojek online yang menemui Wapres Gibran dituding sebagai intel karena gayanya yang rapi dan bersih. Driver ojol itu membantah dengan tegas tudingan itu. Mereka juga menunjukkan bukti surat keterangan resmi dari aplikator. Ya, teman-teman, ternyata begitulah tanggapan-tanggapan daripada netizen yang berbeda-beda, yang menuding bahwa pertemuan ojol ini dengan Wapres hanya settingan. Dan di sini kita bisa lihat terungkap pengemudi ojol bertemu Wapres di istana terdaftar sebagai driver sejak daripada 2015. Ya, teman-teman, ternyata mereka sudah mendaftar atau sudah menjadi bagian dari ojol ini udah beberapa tahun ya, teman-teman. Udah dari 2015. Udah bertahun-tahunnya ternyata, teman-teman. Dan masih ada juga yang salah paham. Identitas pengemudi ojek online atau ojol yang hadir dalam pertemuan perwakilan ojol dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada Sabtu 30 Agustus 2025 akhirnya diketahui sebagai Rahmat Thohir, driver Gojek. Saat dikonfirmasi, Rahman mengaku bahwa dirinya adalah salah satu dari 8 pengemudi ojol yang berkesempatan untuk berdialog dengan Wakil Presiden pada kesempatan tersebut. Saya bergabung dengan Gojek dari tahun 2015, jadi saya memang driver asli. Saya mengenyam pendidikan adalah sarjana hukum di Universitas 17 Agustus 1945, kata Rahman kepada media Selasa 2 September 2025. Selain itu, Rahman juga menilai bahwa ada ketidakadilan dalam narasi yang berkembang di media sosial saat ini. Menurutnya, jangan mendiskreditkan pengemudi ojol hanya karena memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan publik. Narasi yang beredar sekarang seolah-olah kami tidak berpihak menggunakan kata-kata yang sifatnya intelektual, seperti eskalasi atau edukasi. Perlu diketahui bahwa pengemudi ojol ini tidak hanya terdiri dari orang-orang yang lulusan SD, SMP atau SMA, tapi ada banyak juga yang merupakan lulusan S1 dan S2, ujarnya. Usai pertemuan sejumlah pengemudi ojol dengan Wakil Presiden pada Sabtu pekan lalu, muncul sejumlah narasi di media sosial yang menyebut bahwa pengemudi ojol yang hadir tidak mewakili komunitas ojol tertentu. Ya, teman-teman, ternyata pertemuan mereka dengan Wapres Gibran di istana atau di kediaman daripada Wapres ini menjadi atau banyak menuai polemik atau salah tuding daripada pertemuan ini yang menganggap bahwa ini hanya settingan.
Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kokok Dirgantoro menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar dugaan bahwa ia adalah salah satu pengemudi ojek online atau ojol yang diundang oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi isu tersebut, Kokok akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kesalahpahaman mengenai ojol dan Gibran. Melalui video yang diunggah di akun TikToknya, Kokok Dirgantoro menegaskan bahwa dirinya bukanlah pengemudi ojol yang bermaksud. Ia menjelaskan bahwa kemiripan wajahnya dengan salah satu pengemudi ojol bernama Joko yang diundang oleh Wapres Gibran membuat warganet salah mengira. Koko menjelaskan bahwa video klarifikasi ini dibuat untuk meluruskan berita yang terlanjur beredar. Ini untuk meluruskan gambar yang sudah beredar, seolah-olah saya adalah Mas Joko yang bertemu Mas Wapres, katanya. Bukan ini dua orang berbeda agar mirip sih, imbunya. Senada dengan Koko, pengemudi ojol bernama Koko Joko itu juga memberikan klarifikasi. Ia menunjukkan bukti bahwa keanggotaan dan riwayat pekerjaannya sebagai pengemudi ojol untuk membuktikan profesinya. Ya, teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada netizen kita yang sudah menulis daripada pertemuan mereka dengan Wapres ini, sehingga ada juga yang bilang bahwa ini hanya settingan, dan ada juga yang bilang ini memang benar-benar atau betul-betul mereka bertemu dengan Wapres, teman-teman. Dan sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dong terus. Terima kasih.